Pembahasan mengenai kenaikan gaji pensiunan dan skema rapel penuh akhirnya memasuki tahap yang lebih jelas dan terbuka. Selama ini, banyak pensiunan mendengar istilah rapel, tetapi belum benar-benar memahami apa sebenarnya makna rapel itu, dari mana dasarnya, dan bagaimana alur pembayarannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep ini secara utuh agar tidak muncul kesalahpahaman dan kekhawatiran yang tidak perlu. Rapel pensiunan pada dasarnya adalah selisih pembayaran gaji pensiun yang muncul akibat adanya kebijakan kenaikan gaji yang berlaku surut. Artinya, negara sudah menetapkan bahwa gaji pensiun naik sejak tanggal tertentu. Tetapi secara teknis, pembayaran dengan nominal baru belum bisa langsung dilakukan pada bulan yang sama. Dalam masa penyesuaian tersebut, para pensiunan masih menerima gaji dengan nominal lama. Selisih antara gaji lama dan gaji baru inilah yang kemudian disebut sebagai rapel. Rapel bukanlah hadiah, bukan bonus, dan bukan bantuan sosial. Rapel adalah hak finansial yang melekat secara hukum pada pensiunan karena adanya kebijakan resmi negara. Oleh sebab itu, rapel bukan sesuatu yang bisa dipilih untuk dibayar atau tidak dibayar. Selama status pensiun seseorang tercatat sah dalam sistem administrasi negara, maka hak rapel tersebut tetap ada dan tidak bisa dihapuskan. Dasar hukum rapel berasal dari kebijakan pemerintah pusat yang dituangkan dalam peraturan resmi. Biasanya dimulai dari peraturan pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pensiun. Setelah itu, peraturan tersebut diturunkan dalam bentuk aturan lanjutan seperti peraturan Menteri Keuangan dan petunjuk teknis pelaksanaan. Semua aturan ini menjadi pedoman bagi Taspen dalam menjalankan proses pembayaran. Tanpa dasar hukum yang lengkap dan sah, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana rapel. Setiap rupiah yang dibayarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi keuangan negara. Karena menyangkut jutaan penerima manfaat, kebijakan rapel tidak bisa dijalankan secara instan. Data pensiunan di Indonesia sangat beragam. Ada pensiunan PNS pusat, PNS daerah, TNI, Polri, janda pensiunan, duda pensiunan, hingga ahli waris yang menerima hak pensiun. Masing-masing kategori memiliki struktur hak yang berbeda. Perbedaan ini mencakup golongan terakhir, masa kerja, besaran gaji pokok, dan status keluarga. Semua komponen tersebut harus dihitung ulang ketika terjadi kenaikan gaji pensiun. Proses penghitungan ulang ini tidak bisa dilakukan secara seragam tanpa pengecekan data satu persatu. Taspen menggunakan sistem berbasis data yang terhubung dengan data kepegawaian, data kependudukan, dan data perbankan. Setiap kebijakan baru mengharuskan sistem melakukan penyesuaian perhitungan. Proses ini memerlukan waktu karena melibatkan pemeriksaan silang agar tidak terjadi kesalahan. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar karena menyangkut dana negara dan hak pensiunan. Pencairan rapel dilakukan secara bertahap. Namun perlu dipahami bahwa istilah bertahap bukan berarti rapel dibayar sedikit demi sedikit kepada satu orang. Bertahap di sini berarti pembayaran dilakukan per kelompok penerima sesuai kesiapan data dan urutan proses administrasi. Setiap pensiunan yang masuk dalam satu gelombang pencairan akan menerima rapel secara penuh dalam satu kali transfer. Tidak ada cicilan rapel untuk satu penerima. Perbedaan waktu pencairan antar pensiunan adalah hal yang wajar. Ada yang menerima lebih awal, ada yang menyusul beberapa hari atau minggu kemudian. Hal ini tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya hak rapel. Perbedaan waktu murni disebabkan oleh urutan pemrosesan data dan penyaluran dana melalui bank mitra. Hak rapel tidak akan hangus hanya karena belum masuk pada gelombang awal. Selama data tercatat sah dan tidak bermasalah, rapel tetap akan dibayarkan penuh. Taspen sebagai pengelola dana pensiun tidak memiliki kepentingan untuk menunda pembayaran. Justru semakin cepat pembayaran dilakukan sesuai aturan, semakin baik kinerja lembaga tersebut. Namun Taspen juga tidak bisa membayar tanpa memastikan akurasi data. Kesalahan pembayaran bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi hal yang sangat penting dalam setiap tahapan. Semua pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang terdampak kebijakan kenaikan gaji berhak menerima rapel, termasuk pensiunan lama yang sudah bertahun-tahun menerima pensiun, pensiunan baru, serta janda atau duda pensiunan. Bagi pensiunan yang memasuki masa pensiun setelah tanggal berlakunya kenaikan gaji, hak rapel tetap ada. Namun karena datanya baru masuk ke sistem, proses pencairannya bisa berada di gelombang berikutnya. Ini bukan pengurangan hak, melainkan konsekuensi administrasi.
Rapel dihitung berdasarkan selisih antara gaji pokok pensiun lama dan gaji pokok pensiun baru, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan sejak tanggal berlakunya kenaikan hingga bulan pembayaran efektif. Jika kenaikan berlaku surut selama beberapa bulan, maka rapel mencakup seluruh bulan tersebut sekaligus. Oleh karena itu, rapel bisa berbeda-beda jumlahnya antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Tidak ada angka rapel yang sama untuk semua orang. Golongan terakhir, masa kerja dan besaran gaji pokok sebelum kenaikan sangat menentukan hasil akhir. Informasi mengenai nominal rapel yang beredar di masyarakat seringkali hanya contoh atau perkiraan. Angka tersebut tidak bisa dijadikan patokan pribadi karena perhitungan resmi hanya dilakukan oleh sistem Taspen berdasarkan data masing-masing pensiunan. Rapel juga mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak biasanya dipotong langsung sebelum dana ditransfer ke rekening penerima. Dengan demikian, dana yang masuk ke rekening adalah jumlah bersih dan pensiunan tidak perlu mengurus pajak secara terpisah. Hal ini memudahkan dan menghindari beban administrasi tambahan. Pencairan rapel dilakukan melalui bank mitra Taspen. Dana disalurkan dari Taspen ke bank, kemudian bank memproses transfer ke rekening pensiunan. Proses ini dipengaruhi oleh sistem perbankan, hari kerja, hari libur, dan volume transaksi nasional. Oleh sebab itu, meskipun jadwal pencairan sudah disahkan, waktu masuk dana ke rekening bisa berbeda-beda. Pensiunan tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk menerima rapel. Selama data aktif dan rekening valid, rapel akan diproses otomatis. Namun penting untuk memastikan bahwa rekening pensiun masih aktif. Rekening yang lama tidak digunakan beresiko menjadi pasif dan bisa menyebabkan dana tertahan. Dalam kondisi seperti ini, dana tidak hilang, tetapi pencairannya tertunda sampai rekening kembali aktif. Perubahan data seperti alamat, status perkawinan, atau ahli waris sebaiknya dilaporkan melalui jalur resmi. Data yang tidak sinkron dapat memperlambat proses pembayaran. Taspen tidak pernah memungut biaya dalam proses pencairan rapel. Pihak manapun yang menawarkan percepatan dengan imbalan tertentu dapat dipastikan tidak berwenang. Jika rapel belum diterima setelah melewati waktu yang wajar, langkah terbaik adalah menghubungi bank penyalur atau kantor layanan Taspen resmi. Menyampaikan keluhan melalui jalur resmi memastikan permasalahan ditangani sesuai prosedur. Mengandalkan informasi dari sumber tidak resmi justru sering menambah kebingungan. Dalam konteks kebijakan negara, pembayaran rapel mencerminkan tanggung jawab pemerintah terhadap para pensiunan. Pensiunan adalah kelompok yang telah memberikan pengabdian panjang. Oleh karena itu, hak-hak mereka tetap menjadi kewajiban negara. Pembayaran rapel juga memberikan dampak ekonomi yang positif karena dana yang diterima akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan berkontribusi pada perputaran ekonomi lokal. Keterlambatan administratif tidak dapat disamakan dengan pengabaian hak. Dalam sistem berskala nasional, waktu pemrosesan adalah bagian dari mekanisme pengendalian agar pembayaran tepat sasaran. Dengan memahami alur ini, pensiunan dapat melihat proses secara lebih tenang dan objektif. Setelah gaji pensiun disesuaikan, pensiunan akan menerima gaji bulanan dengan nominal baru secara rutin. Rapel hanya berlaku untuk periode selisih sebelum penyesuaian diterapkan penuh. Tidak ada pengaruh rapel terhadap pembayaran bulanan ke depan selain penyesuaian nominal gaji yang sudah naik. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran berlebihan atau kesalahpahaman. Proses ini memang membutuhkan waktu, tetapi seluruh hak tetap dijamin. Yang terpenting adalah tetap mengikuti informasi resmi, menjaga data tetap valid, dan bersabar menunggu proses berjalan sesuai ketentuan. Semoga kebijakan kenaikan gaji pensiunan dan rapel penuh ini benar-benar membawa ketenangan, keberkahan, dan manfaat bagi seluruh pensiunan dimanapun berada.